Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Twi Sulistiarini, NPM 19030200060. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri 1. Perkenalkan, nama saya Amalia Saputri, NPM 1903020002 selaku pemateri kedua. Saya Riza Eka Safitri, NPM 1903020051 sebagai pemateri ketiga. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pajak Bumi dan Bangunan. Yang pertama yaitu sejarah pajak bumi dan bangunan. Pada masa prasejarah rakyat sudah mulai dibebani dengan perserahan wajib upeti atau penyerahan wajib dalam bentuk naturs kepada para pengusaha sebagai tanda pengakuan atas kepemimpinan dan bukti rasa syukur atas pengayoman dari pengusaha tersebut. Yang menjadi objek pemungutan pajak adalah harta berharga dari masyarakat agraris pada masa itu, yaitu tanah pertanian, pajak bumi, dan bangunan. Merupakan jenis pajak objektif yang mulai berlaku sejak Januari tahun 1986 berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pajak bumi dan bangunan, yang telah diubah itu pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994. Selanjutnya yaitu objek pajak bumi dan bangunan. Objek pajak yang dikenakan pada PBB yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Ayat 1. Yang menjadi objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan atau bangunan. Penggunaan kata dan atau itu di sini dimaksudkan bahwa ada 3 kemungkinan objek pajak, yaitu bumi saja, bangunan saja, serta bumi dan bangunan. Kemudian fasilitas lain yang memberikan manfaat objek pajak yang tidak dikenakan pada PBB, yaitu yang pertama digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksud untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua yaitu digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, peninggalan prasejarah, dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa dan negara yang belum dibebani suatu hak. Dan yang keempat yaitu digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsultan berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Dan yang terakhir yaitu digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang subjek pajak bumi dan bangunan. Subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat bangunan. Terdapat pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PBB. Subjek PBB, perdesaan dan perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Cara menghitung pajak bumi dan bangunan. Dasar pengenaan PBB. Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual objek pajak. Dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang PBB nomor 12 tahun 1985 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang PBB nomor 12 tahun 1994, NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Dan bila mana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai peroleh baru atau NJOP pengganti. Riza Eka Safitri sebagai pemateri selanjutnya akan menjelaskan tentang dasar perhitungan pajak.
Dasar perhitungan PBB adalah nilai jual kena pajak (NJKP) yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari NJOP. Yang kedua, besarnya persentase NJKP ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2000, tanggal 26 Juni 2000. Contoh perhitungan PBB. Tuan Nugroho mempunyai objek pajak berupa 1. Tanah seluas 1.000 meter persegi dengan harga jual 400.000 per meter persegi. 2. Bangunan seluas 400 meter persegi dengan nilai jual 350.000 per meter persegi. 3. Tanah mewah seluas 200 meter persegi dengan nilai jual 100.000 per meter persegi. Selanjutnya, pagar mewah sepanjang 150 meter dengan tinggi rata-rata pagar 1,5 meter dengan nilai jual 200.000 per meter persegi.